Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hunting lagi ya kali ini. Saya nyoba hunting di pinggir jalan lagi. Kita nyanggong punai lagi teman-teman. Mudah-mudahan ada ya yang nyambangin ya. Karena ini saya juga datangnya juga udah agak siangan. Nggak apa-apa sih. Ini jam 7, setengah 8. Biasanya itu punai itu baru pada datang itu sekitar jam seginian lah. Mudah-mudahan nanti dapat poin, nggak kayak seperti kemarin-kemarin itu bolak-balik song. Tapi yang nggak apa-apa sih, yang penting kita sudah berusaha. Kalau memang targetnya nggak ada ya mau gimana lagi, karena punai itu kalau terlalu sering disambangi tempat mereka hinggap gitu ya, kalau udah ada yang kena biasanya mereka akan pindah tempat gitu, cari tempat yang lain. Nah kalau misalkan tempat yang tadinya udah pernah ada yang kena terus lama nggak didatengin lagi, nggak kita sanggongin lagi, biasanya mereka mau datang lagi ke situ gitu. Jadi ini saya juga lumayan lama ya, sudah sekitar 3 atau 4 harian nggak kesini. Kemungkinan masih ada lah yang mau datang ke sini gitu. Ini juga saya posisinya ada di dalam lokasi yang nantinya akan dibangun, tahu gudang, tahu pabrik ini, tapi masih belum selesai pengurukannya dan belum diproses lagi. Biasanya berkuku itu juga pada turun di sini gitu. Cuman ini ya kebanyakan juga burungnya burung perkutut. Nah tadi saya lihat serombongan punai itu pada lewat gitu ya. Walaupun ada yang bablas, saya lihat juga ada yang hinggap. Nah tinggal nunggu sahutannya ini, saya pakai MP3. Mudah-mudahan ada yang nyautin jadi ketahuan gitu tempatnya di mana hinggapnya gitu. Tadi saya lihat itu ada sekitar 15 ekoran ya, kurang lebih sekitar segitulah yang yang lewat terus hinggap di pohon. Tapi ini karena pohonnya juga daunnya udah penuh juga, jadi nggak tahu ini di sebelah mananya. Ini lagi kita sembari kita pantau juga. Hari ini saya hunting sendirian lagi ya, karena teman juga masuk pagi. Ini nggak ada temennya. Sebenarnya lebih enak sih kalau misalkan ada temennya gitu ya. Jadi yang satu bisa mantau di sebelah mana yang agak jauhan dari kita gitu kan. Jadi biar ketahuan posisinya itu pada di mana gitu burungnya. Ini sementara saya juga sambil mantau terkukunya, ini ada yang turun apa enggak. Oke, kita lanjut ya keseruan hari ini. Oke teman-teman, barusan saya nembak
eh, dari luar ya, di pinggir jalan. Cuman burungnya itu kemungkinan jatuhnya itu ke dalam lokasi yang mana saya parkir sepeda motor. Nah, ini sepeda motor saya, kemungkinan sih nggak jauh ya. Kita cari dulu. Oh, itu teman-teman tuh, kelihatan tuh. Oh, alhamdulillah nih dapat tunai satu. Ini kenapanya nih ya? Oh, telak teman-teman, kena sini. Jadi tadi tuh nembakin di sebelah sana. Nah, kebetulan dia langsung jatuhnya ke arah sini. Nah, sempat muter dulu dia. Jatuhnya di sini. Nah, ini sepeda motor saya. Kita sanggungin dari sini. Nah, ini mudah-mudahan ntar ada yang datang lagi teman-teman. Oh, alhamdulillah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dulu? Oke teman-teman, ini udah siang ya, lumayan nih. Dapat lagi satu lagi puter geni. Tadi itu sebenarnya harusnya udah dapat 4 ya, cuman yang 2 nggak ketemu, yang satu kayaknya jatuh ke sungai, dan yang satunya lagi jatuhnya jauh banget. Karena kalau puter geni itu kan memang fisiknya kuat ya, walaupun udah ketembak tapi dia masih bisa terbang jauh, padahal kenanya juga telak gitu. Ini kita masih nyanggung, lokasinya di pesawahan tapi tambak juga. Nah, transitnya itu di sini, di pohon ini, terus di pohon yang itu, sama pohon yang itu. Nah, tadi itu putar geninya tuh di pohon yang jauh itu, kurang lebih sekitar 40 meteran, 40-50 lah jaraknya. Jadi ini juga waktunya udah siang, kemungkinan juga sebentar lagi saya pulang karena nanti harus kerja juga. Ya, ini saya lanjut sebentar palingan, nunggu kali ada tambahan lagi ya, atau nanti sambil jalan pulang barangkali masih ada, masih nemuin gitu. Oke, dilanjut.
Oke teman-teman, sembari pulang ya, ini saya mampir-mampir juga sekalian nengokin lokasi-lokasi lama yang jarang saya sambangi. Nah tadi juga lokasinya udah panas banget, saya pulang sembari beli es, terus saya coba nyambangin lokasi yang lama ya, yang udah gak pernah saya datengin, padahal deket banget dari tempat saya tinggal ya, di belakang kosan. Cuman memang jarang sekali saya datang ke sini, ke belakang kos. Nah ini lokasinya sawah, ini udah musim tanam. Ini sembari saya nyaputin bulu ya teman-teman, supaya nanti sampai di rumah kos itu udah nggak repot-repot lagi, hanya tinggal paling ngebuang ususnya ya kan, terus cuci, selesai itu simpan di freezer gitu. Jadi lokasinya di sini itu lumayan enak ya, lumayan adem, karena di pinggir kali juga, banyak pohon yang rimbun juga, dan lokasinya itu ada bambu apa ya namanya, yang banyak durinya itu, lupa saya itu. Nah itu terkuku tuh biasanya tuh pada hinggap di sini, pada istirahat di sini, di pohon bambu itu. Cuman ini sama sekali nggak kelihatan, kayaknya pada jarang kesini kayaknya. Cuman burung kutilangnya banyaknya minta ampun. Saya cuman dapat 2 ekor ya, satu punai, satu puter geni. Alhamdulillah rezeki. Harusnya sih dapat 4 ekor, cuman yang 2 ekor itu nggak ketemu karena jatuhnya jauh banget. Kayaknya yang target yang kedua itu puter geni juga, kayaknya jatuhnya ke kali deh, karena arahnya itu ke sungai. Di situ ada kebun pisang, dicari-cari nggak ketemu sama sekali. Terus target yang ketiga sama, kena tapi jatuhnya jauh banget, sama sekali nggak kepantau di mana jatuhnya. Jadi ya udah, baru yang target yang keempat tadi itu alhamdulillah ya bisa ditemukan, karena sebenarnya sayang banget kalau seumpamanya sampai nggak keambil. Dan memang kalau puter geni itu secara fisik itu kuat banget ya teman-teman ya. Jadi walaupun kena udah telak pun dia masih bisa terbang, padahal kena dadanya loh, kena di tembolok tapi dia masih bisa terbang jauh lagi. Kalau yang puter biasa atau derkuku itu kalau kena dada sih walaupun masih hidup, kadang-kadang jatuhnya tetap di situ, nggak jauh. Cuma dapat 2 ya, alhamdulillah, kita syukuri aja. Kita tahu besok bisa hunting lagi, dapat lagi, kita kumpulin lagi kayak biasanya. Kayak yang kemarin-kemarin itu kan alhamdulillah bisa terkumpul sampai 14 biji 1 minggu. Nggak nyampe 1 minggu sih. Akhirnya saya masak rica-rica bareng sama teman-teman, ramai, alhamdulillah bisa ngumpulin teman-teman gitu kan. Teman-teman juga pada seneng datang, bahkan ada yang antusias kepengen ikut nyobain hunting gitu katanya. Kalau saya sih ayo aja, yang penting
Kalau memang nggak bisa nembak, nggak usah nembak. Walaupun saya ada senapan sampai 3, tapi saya nggak kasih kalau misalkan dia emang nggak tahu caranya, nggak tahu safety-nya seperti apa gitu kan. Karena harus diperhatikan juga keselamatannya, jangan sampai nanti malah mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan yang lainnya. Dalam artian begini, kalau mencelakakan diri sendiri, kalau misalkan ya kalau yang kena itu diri sendiri, kalau yang kena orang lain kan sama aja mencelakakan diri sendiri, kan seperti itu. Apalagi kalau kenanya orang lain. Kalau misalkan pola membawanya itu salah, atau mungkin triggernya nggak di safety gitu, nggak di safe lock, jadi itu cukup berbahaya. Makanya saya selama ini saya nggak sembarang meminjamkan lah. Apalagi kadang mindset orang itu senapan itu dianggapnya adalah senjata, sedangkan kalau menurut saya itu tergantung pemakaiannya ya teman-teman. Kalau kayak senapan angin itu sebenarnya itu penggunaannya itu untuk, pertama itu untuk olahraga, keterampilan menembak ya. Yang kedua itu untuk berburu, seperti itu. Tapi kalau mindsetnya orang yang awam itu kebanyakan itu disebutnya senjata. Padahal kalau namanya senjata itu, kalau menurut saya pribadi itu adalah satu benda atau alat yang digunakan untuk melakukan perlindungan diri atau melakukan penyerangan. Nah, itu yang disebut senjata. Apapun itu, mau dia itu benda tajam, apa namanya, seperti golok, pisau, celurit atau apa gitu kan. Oh, nah itu namanya baru senjata kalau digunakan untuk melakukan serangan atau melakukan perlindungan diri. Karena ada yang istilahnya itu mempersenjatai diri kan, seperti itu. Artinya ada niat gitulah. Tapi kalau misalkan kayak senapan itu digunakan untuk berburu, itu namanya bukan senjata tapi alat untuk berburu gitu. Sama seperti istilahnya benda-benda tajam lainnya ya, seperti golok atau celurit gitu kan. Kalau memang difungsikan untuk berkebun ya itu namanya alat perkebunan, bukan senjata gitu kan. Jadi kebanyakan orang salah menerapkan apa namanya, anggapannya gitulah. Jadi seperti itu. Dan saya juga pernah mengingatkan satu teman ya, ya yang jauh lah, nggak perlu saya sebut siapa namanya. Ketika dia mengatakan senjata terhadap senapan angin yang sedang direview, kemudian saya mengingatkan bahwa tolong jangan disebut senjata seperti itu, sebutlah alat berburu, karena memang itu bukan untuk mempersenjatai diri, bukan untuk melakukan pembelaan diri ataupun melakukan penyerangan gitu. Nah, kalau namanya senjata, walaupun tangan kosong pun ya, tanpa benda pun, tangan pun bisa dijadikan sebagai senjata, seperti itu. Dengan dasar bela diri, ilmu bela diri gitu kan, pencak silat atau apa, itu walaupun tangan kosong pasti bisa mematikan lawan gitu atau melumpuhkan lawan. Jadi jangan salah artikan satu alat gitu ya, hanya karena alat tersebut itu memang berbahaya kalau memang tidak tahu pola pakainya gitu atau pola pengamanannya, seperti itu.
Jadi intinya kalau misalkan ada teman-teman yang memang penghobi berburu gitu ya, kemudian ada yang punya teman tapi dia ingin mencoba karena dia itu mungkin tidak pernah berburu atau mungkin tidak pernah memainkan senapan angin, sebaiknya jangan sembarangan untuk meminjamkan, apalagi tanpa pengawasan dari teman-teman yang memiliki alat tersebut. Nah kan kita nggak tahu juga, namanya orang yang tidak paham takutnya nanti malah menjadikan masalah gitu. Terlebih kalau misalkan niatnya ingin berburu tapi yang diburu itu malah justru yang ditembak itu malah justru burung-burung yang ada perlindungan dari departemen konservasinya gitu. Itu juga berbahaya juga ya. Jadi lebih baik berburulah dengan bijak gitu ya, tidak perlu mengambil sebanyak-banyaknya, tapi ambillah secukupnya. Sekiranya cukup ya sudah, jangan diteruskan gitu, kan bisa buat besok lagi, kan seperti itu. Ini banyak banget burung kutilangnya ini. Saya pernah ada teman yang kepengen pinjam senapan saya, udah gitu milih lagi, pinjamnya pengennya yang PCP karena saya ada 3 senapan ya, yang satu itu uklik ya, Barata klasik, yang 2 itu PCP, satunya Luger, dan satunya PCP Moser gitu. Ini yang saya bawa, yang saya jadikan adalah Moser. Kalau Lugernya memang belum pernah saya bawa hunting sama sekali, paling cuman saya tes doang karena powernya terlalu gede, masuknya itu ke untuk buruan medium game, jadi buruan-buruan yang lumayan besar lah, tapi bukan big game ya, seperti itu. Kena bulu, aduh ya, esnya kena bulu teman-teman, lupa saya naruhnya, nggak apa-apa lah. Ini kalau kemarau di sini tuh banyak banget terkukunya sebenarnya. Tapi berhubung ini musim tanamnya tanam padi, ya terkukunya nggak ada. Pastinya seperti ini teman-teman. Itu ada pohon bambu ya, bambu ori kalau nggak salah namanya itu. Ini tempatnya enak buat ngadem sebenarnya di sini tuh. Anginnya juga sepoi-sepoi. Alhamdulillah ya, walaupun cuma 2, tapi saya syukurilah, berkah ini, lumayan. Ini aja kalau misalkan saya masak 2 aja cukup buat lauknya sebenarnya. Tapi kalau cuma 2 ya saya kasih antar teman-teman kalau ya ada yang nanyain ya. Tadi aja udah ada yang nanyain poin berapa katanya, mungkin kepengen masak-masak lagi gitu kan. Ya kita kumpulin aja dulu lah, next kalau udah terkumpul banyak kita masak-masak lagi. Oke, sepertinya saya akhiri dulu hunting hari ini ya. Intinya mari kita saling menjaga ya, karena di sini juga kan namanya kita vlog bikin video ya.
motivasi. Intinya kita saling support aja. Kalau yang nggak hobi berburu, cuma hobi nonton doang, nggak apa-apa. Teman-teman bisa support. Atau mungkin yang sesama penghobi berburu yang suka bikin vlog, ya mari kita saling dukung gitu. Intinya jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena pandemi itu juga belum selesai juga sebenarnya, masih nggak tahu sampai kapan. Jaga kesehatan karena sakit itu mahal teman-teman, yang murah itu adalah sehat. Kenapa seperti itu? Kesehatan itu Allah kasih ke kita tanpa kita itu membayar ya, tanpa kita itu mengeluarkan biaya banyak, hanya kita cukup hanya kita dengan mengikuti aturannya, menjauhi larangannya, dan menjalankan apa yang diperintahkan. Hanya itu saja, karena kita tidak sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk membeli kesehatan tersebut ya, untuk membeli kesehatan kita. Tapi kalau misalkan kita sakit, pasti kita akan mengeluarkan biaya. Contoh yang sederhana aja lah, kalau kita kepalanya pusing, kalau misalkan kita pengen cepat-cepat sembuh, walaupun ya kita mungkin ke warung atau ke apotek, yang kita beli itu paling-paling cuman misal Bodrek atau mungkin Oskadon gitu kan, atau obat pusing yang lainnya. Kalau yang parah-parahnya sampai masuk rumah sakit ya, sampai harus opnam, udah pasti otomatis kita keluar biaya banyak. Nah itu kan artinya kan sakit itu kan mahal gitu ya. Jadi ya jagalah kesehatan ya. Nah, karena kalau misalkan kita sakit juga, kita mau hunting juga pasti nggak bisa, kita mau kemana-mana nggak bisa. Jadi kalau kita sehat, kita pengen hunting, kita pengen kemana aja, kita pengen berburu, itu pasti bisa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.